Perkenalkan, saya Dita Reska Santi dengan 3 digit NIM terakhir 105, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Angkatan 2022. Berikut merupakan video penugasan mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur yang akan membahas penyakit bakteri pada hewan yang sering terjadi di masyarakat. Penugasan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit bakteri Salmonellosis yang terbagi menjadi pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Di Indonesia, Salmonellosis diperkirakan terjadi sebanyak 60.000 hingga 1.300.000 kasus, dengan sedikitnya terjadi 20.000 kematian per tahunnya. Kerugian yang terjadi akibat Salmonellosis pada hewan yaitu antara lain kematian, penurunan produksi ternak, abortus, kematian neonatal, dan pengaktifan bahan makanan yang tercemar bakteri. Salmonellosis dapat mempengaruhi semua jenis hewan muda dan bunting, dan yang berpotensi adalah hewan yang sedang menyusui. Hal tersebutlah yang melatar belakangi Salmonellosis pada hewan ini menjadi penyakit bakteri pada hewan yang sering terjadi di masyarakat. Apa itu Salmonellosis? Salmonellosis merupakan penyakit infeksius yang disebabkan oleh Salmonella sp, yakni bakteri dengan famili Enterobacteriaceae. Jenis Salmonella dengan lebih dari 2.500 serotype, di mana semuanya berpotensi mempunyai sifat patogen. Bakteri Salmonella yang menjadi penyebab Salmonellosis yaitu seluruh serotype Salmonella kecuali Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Setelah mengetahui apa itu Salmonellosis, maka kita perlu mengetahui morfologi, ciri, atau sifat bakteri Salmonella. Yang pertama adalah pada pewarnaan gram, bakteri Salmonella menunjukkan warna merah yang berarti gram negatif, berbentuk batang atau basil, tidak memproduksi spora, bersifat motil kecuali genus Salmonella pulorum dan Salmonella gallinarum dengan flagella peritrichus, termasuk fakultatif anaerob, memproduksi enzim ketalase, tidak ada oksidase, dan memproduksi urease. Untuk mengkultur atau mengembangbiakan bakteri terdapat dua media, yaitu enrichment media dan media selektif. Untuk enrichment media terdapat media yang ideal seperti menggunakan kaldu selenit dan kaldu tetrathionat. Dan untuk media selektif terdapat media SSA atau Salmonella sigilla agar, terdapat BGA atau brilliant green agar, terdapat XLD yaitu silosa lysin dekarboxilase, dan yang terakhir bismuth sulfite agar atau BSA. Tentunya untuk bakteri dapat bertahan hidup memerlukan host atau inang. Terdapat host adapted atau definitive host, yaitu yang pertama ada ayam atau unggas, yang pada ayam atau unggas terdapat gejala seperti penyakit berak kapur yang disebabkan oleh Salmonella pylorum, yakni munculnya diare seperti pasta berwarna putih yang disertai dengan anoreksia, demam, sleepy, bergelombol di sekitar lampu penerang kandang, dan malas bergerak. Selanjutnya terdapat gejala foul typhoid yang disebabkan oleh Salmonella gallinarum, yaitu diare berlendir atau berdarah, pial berwarna kusam kebiruan, dan jengger kusam. Selanjutnya pada hewan babi yaitu timbul gejala seperti penyakit kolera, yaitu disebabkan oleh Salmonella cholera suis dan Salmonella typhi suis, dengan gejala klinis diare berlendir, sering disertai darah, daerah perut keping berwarna merah keunguan, demam, dan anoreksia, lesi berupa pendarahan pada paru, enteritis hingga kolitis. Berikut merupakan patologi anatomi Salmonellosis pada babi. Terlihat pada gambar paling kiri yaitu pendarahan pada usus, kemudian di tengah ada pendarahan pada lian, dan yang terakhir yaitu gambar paling kanan kongesti pada lambung dan usus. Beralih pada host kuda, yaitu disebabkan oleh Salmonella abortus equi dengan gejala klinis abortus tentunya, diare berlendir atau berdarah, demam, dan anoreksia. Lesi berupa pendarahan pada saluran pencernaan dan reproduksi disertai dengan peradangan atau inflamasi. Untuk adapted host atau host definitif yang terakhir pada Salmonellosis yaitu ada sapi, disebabkan oleh Salmonella Dublin, Salmonella Newport, dan Salmonella typhimurium, dengan gejala klinis berlendir atau berdarah, keguguran atau abortus, demam, dan anoreksia. Lesi pada sapi dapat berupa penebalan mukosa usus disertai peradangan dan nekrosis. Setelah mengetahui apa saja adapted host atau host definitif, kita akan membahas tentang non-host adapted Salmonellosis, yaitu klasifikasi Salmonellosis berdasarkan non-host adapted,
yaitu tidak memiliki host space definitif yang jelas atau bervariasi. Misalnya Salmonella typhimurium dapat menyerang hewan dan manusia, Salmonella Newport dan Salmonella Dublin menyerang herbivora. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 cara penularan penyakit salmonellosis. Yang pertama terdapat vector oral route, yaitu penularan melalui pangan dan air yang terkontaminasi feses penderita sehingga pangan atau air tersebut tertelan atau termakan oleh host pest. Yang kedua, penularan secara vertikal, yaitu penularan melalui induk ke anaknya. Yang ketiga yaitu penularan secara horizontal, yaitu ditularkan melalui penderita ke host pest lain yang peka melalui kontak langsung. Yang keempat yaitu melalui debu atau droplet, dan yang terakhir adalah melalui karier atau penderita subklinis yang memang punya penyakit bawaan. Selanjutnya, salmonellosis mempunyai 3 tahapan patogenesis. Tahapan pertama yaitu bakteri masuk secara oral, kemudian berinteraksi dengan reseptor pada sel epitel dan sel micropair patches hingga berkolonisasi menetrasi mukosa epitel usus halus disertai kemotaksis neutrofil dan terjadi peradangan atau inflamasi. Tahap kedua yaitu terdapat tahap invasi di luar sel pencernaan yang akan berkembang pada sel-sel retikuloendotelial seperti pada organ hati dan limfa. Dan proses terakhir atau tahap terakhir dari patogenesis salmonellosis yaitu bakterimia. Untuk upaya pencegahan salmonellosis, saya akan mengambil 5 contoh. Yang pertama yaitu perlunya peningkatan sanitasi kandang dan lingkungan, seperti rutin membersihkan kandang, kotoran, maupun tempat atau wadah makanan minuman dari hewan atau host pest. Yang kedua, meningkatkan manajemen ternak, yaitu seperti siapa-siapa saja pihak yang bisa leluasa untuk masuk atau berinteraksi dengan hewan. Yang ketiga yaitu hindari hewan stres atau hingga sampai terjadi kelelahan fisik. Selanjutnya, untuk rutin kontrol kapasitas kandang atau mengetahui kapasitas dari kandang yang kita miliki. Jangan sampai kapasitas tersebut menjadi overload atau terlalu sesak bagi hewan yang di dalamnya. Dan yang terakhir dan yang paling penting yaitu pemberian pakan yang cukup dan bergizi serta diberikan secara teratur sesuai dengan kebutuhan hewan tersebut. Terdapat 4 poin utama dalam upaya penanggulangan salmonellosis. Yang pertama, melakukan isolasi kepada penderita. Yang kedua, lakukan terapi menggunakan antibiotika. Yang ketiga, memberi vitamin atau zat besi untuk mencegah anemia. Dan yang terakhir adalah segera melakukan tes serologi cepat bila dibutuhkan. Dari pembahasan penyakit salmonellosis tadi, dapat ditarik kesimpulan berupa salmonellosis merupakan penyakit akibat bakteri salmonella yang bersifat zoonosis melalui pangan ataupun air yang terkontaminasi. Dengan lebih dari 2.500 serotype, salmonella dapat menginfeksi semua spesies hewan karena bersifat patogen. Patogenesis dari salmonella sendiri dapat melalui rute oral yang selanjutnya mencapai bagian dalam usus halus dan usus besar sehingga menginvasi mukosa dan bereplikasi di submukosa serta Peyer's patches cells. Terdapat upaya pencegahan terhadap salmonellosis seperti menjaga sanitasi kandang, kontrol kapasitas kandang, hingga pemberian pakan yang bergizi. Untuk penanggulangan dapat dengan mengisolasi penderita, pemberian antibiotik dan vitamin, hingga pemeriksaan serologi. Itulah tadi penjelasan tentang penyakit bakteri pada hewan yang sering terjadi di masyarakat yang saya ambil. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dan semoga video penugasan kali ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.